Rose. Ayo makan bersama. Aku sudah punya pacar. Punya pacar juga harus makan. Ben Bang Good Division. Crystal Pinchman. Oak. Ika Pakar. Itu saja, terima kasih. Oak. Sudah berapa lama kamu kembali? 1 minggu. Pulang untuk menemui ayahku. Aku datang ke Shanghai untuk mencarimu. Kamu ganti nomor telepon. Bukan karena kamu mengubahnya. Aku pikir kamu tidak benar-benar membenciku. Aku tidak akan pernah melihat hidupku. Jangan benci. Tapi tidak perlu. Ngomong-ngomong, kenapa tiba-tiba kepikiran belajar psikologi? Benar kan? Ada juga dokter yang tidak menyembuhkan dirinya sendiri. Pernah dengar kalimat ini? Aku hanya bercanda. Hanya arah kariermu berubah agak terlalu cepat. Aku agak penasaran kenapa. Jadi kamu pikir ini tentang dirimu? Ada apa, Sang Guodong? Kamu benar-benar tidak berubah sedikit pun. Aku bisa memikirkan apapun pada diriku. Kamu tidak akan tahu. Karena kamu adalah orang yang merencanakan setiap langkah dengan tepat. Ini perbedaan terbesar kita. Tolong pelankan. Terima kasih. Aku ingat kamu suka makan iga bakar. Sekarang aku direktur operasi di kantor pusat. Kali ini aku kembali untuk membicarakan proyek kerjasama. Selamat. Akhirnya dapat posisi yang kuinginkan. Permohonan izin tinggal permanenku juga disetujui. Rose. Sebenarnya aku masih tidak mengerti. Kenapa kamu putus denganku? Kakak laki-laki bilang karena aku tidak mengambil langkah terakhir. Tapi aku benar-benar berusaha. Aku hanya butuh waktu. Jangan pikirkan masa lalu. Dan lihat.
Hello, total kamu menghabiskan 494. Sekarang giliranku untuk menjadi tuan rumah. Heh, terima kasih, terima kasih. Bagus. Kalau begitu lain kali aku akan menyambutmu. Terima kasih. Terima kasih. Kali ini aku bisa tinggal di Shanghai beberapa hari lagi. Kapan kita bisa bertemu lagi? Tidak, kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Bagaimana kalau kita pergi ke pameran? Kudengar pacarmu adalah mahasiswa komputer. Sepertinya aku lebih tertarik mempelajari algoritma. Apa hubungannya denganmu? Aduh, meludah seperti ini. Kamu makan apa? Ini. Hei, 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 ahem. Ah. Mobil ini rusak. Coba tebak. Usap dahimu. Masuk dalam dan berbalik sebentar. Ah. Yo. Pelan-pelan, pelan-pelan. Minum air sedikit. Kamu minum air sedikit. Minum air bisa lebih nyaman. Aduh, sengsara ini. Kamu makan malam dengan siapa? Kamu makan apa? Tidak ada siapa-siapa. Kamu akan merasa lebih baik setelah minum. UPS.
Selamat datang. Maaf, apa kabar? Boleh saya tanya, apakah manajernya ada? Manajer di dalam? Silakan ke sana. Halo, Pak. Maaf, apakah Anda manajernya? Ja, begini. Kemarin, saya makan di sini. Saya kehilangan flash disk. Ini stroke kemarin. Begini, biar saya bantu tanyakan. Xiao Wang, ada yang menemukan flash disk dan menaruhnya di sini kemarin? Tidak. Oh, kamu sebak. Tunggu sebentar. Bagus. Permisi, Pak. Tidak ada yang menemukan flash drive di toko kami tadi malam. Kalau begitu, bisakah kamu membantu bertanya lebih banyak? Barang itu sangat penting bagiku. Pelayan shift malam tidak bisa bekerja sampai jam 6. Kenapa kamu tidak kembali setelah jam 6? Ini tidak mendesak. Hei, bisakah kamu membantu menyesuaikan pengawasannya? Kamu tidak bisa begitu saja melihat pengawasan ini. Jika ingin melihatnya, kamu harus melaporkannya dulu. Pergi ke kantor polisi dan minta surat keterangan. Manajer, begini kejadiannya. Oh, flash drive ini tidak berharga. Kantor polisi pasti tidak akan memproses kasus ini. Tapi dokumen di dalamnya terlalu penting bagiku. Kamu lihat, bisakah kamu membantuku? Jika itu penting, oke? Kalau itu, ikutlah bersamaku. Aha. Eo. Xiao Wang. Kamu biarkan aku Eo, aha. Jam berapa kamu tiba di sini untuk makan malam tadi malam? Antara jam 7.30 dan pukul 8? Bagus. Pukul 7.30 sampai jam 8. Menurutmu ini waktunya? Yah, mencicipi beberapa seledri. Laut Amerika. Malam aku kehilangan pekerjaan. Kamu mengatakan hal-hal itu padaku. Apakah kamu masih ingat? Kalau begitu, kamu bisa mulai dari awal. Ada apa lagi? Tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Hanya aku. Malam itu saat bekerja. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan padaku? Ada sedikit deposit di kartu ini. Ini adalah salinan izin usaha perusahaan. Ada stempel resmi, stempel keuangan, dan stempel kontrak. Flash drive ini berisi semua akun hingga hari ini. Kamu membayarku kembali. Ini semua yang kumiliki. Hidupku ada di tanganmu. Ya, perusahaan sudah menerima 2 proyek. Meskipun tidak terlalu besar, dia bisa mendapatkan uang. Aku akan membayarmu setiap sen yang aku hasilkan di masa depan. Beli rumah, beli mobil, dan tulis namamu. Wang Yimei. Menikahlah denganku.
Hari apa hari ini? Ini bukan hari yang spesial. Aku pindah ke perguruan tinggi. Seperti perkembangan perusahaan yang sudah punya dasar. Untuk memenuhi syarat melamarmu. Tapi aku benar-benar tidak sabar. Tentu. Orang miskin sepertiku. Hanya berani melamarmu. Kalau kamu tidak mau. Bisa dimengerti. Kamu mencintaiku? Tentu, cintaku apa? Aku mencintaimu, aku mencintaimu. Baik, pintar, imut. Ya, kamu di hatiku bagaimanapun. Adalah wanita terbaik. Tidak ada Dewi. Aku juga mencintaimu. Kamu pikir kamu punya bakat dan tanggung jawab? Orang lewat juga bisa maju. Mereka bilang, satu-satunya syarat untuk menikah adalah saling mencintai dan menghargai dari hati. Dan kamu setuju. Aku mencintaimu. Mawar. Jangan marah tentang satu hal. Aku juga tidak tahu gaya cincin apa yang kamu suka. Aku tidak berani membelinya. Ini. Kartu kamu ambil. Apa yang kamu temui seperti cincin itu? Kamu bisa beli sebanyak yang kamu mau. Tapi, sepertinya di kartu ini hanya ada lebih dari 20.000 yuan.
Mari kita jelas. Apakah kamu benar-benar ingin menikah dari lubuk hati? Tentu, kamu bisa memikirkannya. Dua orang menikah adalah cinta sejati. Saling menemani, tidak pernah berpisah. Kamu ingin menjadi saksiku. Kamu yakin? Bukan untuk melarikan diri dari Zhuang Guodong. Apakah dia mencarimu? Dia pergi menemui Susu. Susu khawatir pernikahan mendadakmu ada hubungannya dengannya. Kamu harus bilang aku tidak ada gejolak di hati. Itu bohong. Tapi dia tidak punya kemampuan atau hak untuk memengaruhiku. Pernikahan adalah keputusan dan arah hidupku. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Jangan kehilangan itu. Lin Wei. Apa kamu pikir kamu bahagia dengan Fang Yuan? Setiap hari lebih baik dari kemarin. Aku yakin akan semakin baik. Kepala Yo, tolong ingat. Bagian font ini perlu disesuaikan. Sedikit lihat. Bagus. Hei, Manager Su. Ada masalah dengan websitenya? Tidak. Apa itu halaman web yang perlu disesuaikan? Tidak, kamu tidak. Jangan gugup. Website kali ini berjalan sangat baik. Perusahaan juga puas. Itu bagus. Tapi upgrade website kali ini adalah inisiatifmu sendiri. Jadi kami tidak akan membayar apapun. Ya, kamu bisa tenang. Tidak sepeser pun. Namun, perawatan situs. Aku ingin memberimu kontrak setahun. Termasuk hosting server. Update halaman web dan perawatan database rutin. Kamu mau? Tentu aku mau. Oke, kalau begitu buatkan penawaran untukku. Hei, oke. Segera dikerjakan. Manager San. Oh, terima kasih. Nah, ada satu hal lagi. Apa kamu yang mengajukan pernikahan? Aku yang memintanya menikah. Kenapa sekarang? Ya, hei. Aku tidak tahu. Mungkin ayah meninggalkanku. Aku tahu dia selalu dikelilingi orang yang lebih mapan dariku. Aku tidak punya uang dan kamar. Aku baru beli mobil bekas. Aku harus ke perusahaan untuk memakainya. Bagus. Aku juga berpikir untuk menabung lagi. Melamarnya lagi. Tapi aku hanya takut. Takut tidur panjang. Manager Su, percayalah padaku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya bahagia. Sungguh. Aku tidak mempertanyakanmu. Kamu tidak perlu berjanji padaku. Aku hanya ingin mengingatkanmu satu hal. Kamu bilang jangan merasa rendah diri. Aku punya hubungan bisnis denganmu. Tapi kamu dan kecantikan medis bukanlah dua orang bersama. Jika ingin bicara tentang kualifikasi, Tan menawar untuk perbandingan harga 3 pihak. Itu bukan disebut perasaan. Kamu harus percaya. Sejak dia memilihmu, kamu tidak ada saingan. Rendah diri adalah pedang bermata dua. Bisa memotivasi orang untuk maju. Juga akan membuat orang sensitif, rapuh, dan tidak seimbang. Jangan dikendalikan olehnya. Aku mengerti. Manager Su, terima kasih. Lihat itu. 1 untuk setiap font. 4. Oak, baiklah. Di mana meletakkannya? Kamu harus berbaring rata di sini. Oke, itu saja. Ayo,
Ayo, taruh ini di atas. Benar? Kenapa kamu bilang beli ini? Shanghai punya ini. Beri aku lebih banyak uang saja. Anakmu sudah belajar hidup hemat sekarang. Kamu memberinya uang juga enggan dibelanjakan. Hei, menurutmu bisa dipercaya buka perusahaan sendiri? Bagaimana menghitung masa kerja? Mereka tidak seperti kita. Kita punya 1 unit ini seumur hidup. Orang lain sudah tidak menghitung masa kerja. Lihatlah masa depan pengembangan. Jika kamu dapat kesempatan bagus, dalam beberapa tahun kita bisa dapatkan uang seumur hidup. Oh, cari uang itu nomor 2. Aku hanya berharap anak-anak ini aman dan sehat. Ini dan ini jangan taruh di sini. Taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Kasih ke aku. Boris. Mari kita saku bagian bawah. Biarkan anak-anak pergi. Ini waktu yang tepat untuk mengejar. Aku belum pernah menderita sejak kecil. Asalkan itu permintaan yang masuk akal. Kita semua penuhi dia. Yang tidak masuk akal juga dipenuhi. UPS, 3 hari 2 kali pemerasan. Aku berhasil menabung sedikit uang saku. Aku beri dia setengahnya. Hantu gadis itu tidak bisa makan kerugian. Jaket kapas kecilku segera jadi milik orang lain. Hei! Dia masih menyimpan kamar ini untuknya. Itu masih perlu dikatakan. Hei, uang saku apa yang kamu bilang tadi kamu tabung? Aku harus menulis dia coklat. Halo, Tuan. Oh, aku ingin cari Huang Yimei. Oke, silakan masuk. Oke, terima kasih. Halo, aku ingin tanya apakah Huang Yimei ada? Oh, Wang Yimei minta cuti. Dia sakit. Dia tidak minta cuti pernikahan. Selamat datang. Hei, apa kabar? Aku ada reservasi sini. Aku ada reservasi. Aku akan buka KTP MU. Aha. Nah, depositnya 100. Tolong tanda tangani. Aha. Hei, 118 kamar ini kan? Kasih kamu tiket itu. Di mana yang bagus 18? Di tepi brokat. Guru yang baik bilang. Untuk memeriksa sarung tangan. 109A. Halo, bawa aku untuk mengundangmu. Nian Hamida Gua Smekta. Awal. Jangan gunakan ketel mereka. Itu tidak higienis. Kamu minum ini, ayo bawa air kita sendiri. Ini cukup bersih. Harta bersyarat, menyusahkanmu. Aku memilih tempat ini karena lebih dekat dengan rumahku. Tidak bisa dibandingkan dengan yang di Shanghai. Hei, bagaimana kalau kita makan? Studi Siksa. Siksa berkata, Pasangan Shizu. Terima kasih. aku tidak bisa mengejar Hamida. Ya, Tidak bisa mengejar Hada. kamu tidak perlu belajar ini. Kenapa belajar? Aku akan menerjemahkan untukmu. Menurutmu tidak baik mendaftar di Beijing? Itu juga bisa menenangkan orang tuamu. Aku harus menenangkan ibumu. Hampir menikah. Dia belum melihatku. Teman patriotik. Yang satu ini dari Gulia gratis, yang satu ini dari Hanja Volis besar. Stop. Cuma nyanyi untuk yang besar. Terima kasih.
Terima kasih. Kakek baru saja menyanyi. Pergi kerja saja. Aku tinggal di Siu, aku tinggal di kecil, aku tinggal di Siu. Selamat datang Xiao Jukiu, ukuran A. Berikan aku perkenalan yang baik. Ini paman kedua saya, bibi kedua saya. Dan ini anak perempuan mereka. Kamu harus memanggilku kakak ah, kakak ah. Ayo, mari kita bersulang. Eo, Eo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Awal. Kakak, kamu bisa menonton. Mari kita bicara tentang gelombang ini. Tidak terlalu seperti Korea. Aksennya berbeda. Ibumu baru saja berkata. Baru saja ibuku ingin bertanya apakah kamu terbiasa makan. Dia takut kamu tidak terbiasa makan. Enak dimakan. Lihat. Ya, masih begitu besar. Tentu saja. Masih mida. Ini, ambil dulu. Apa yang kamu lakukan? Pemimpin harus terjebak di sana ketika mereka ingin memasak. Tersumbat. Tidak bisa tersumbat. Hei. Game tinggi bola terang. Kerja keras, ya. Bagaimana tadi? Makin enak. Enak, ya. Aku takut kamu tidak bisa terbiasa. Jangan kamu bungkus. Jangan kotorin bajumu. Aku akan melakukannya sendiri. Ayo, Bu. Bisa kamu makan tenggorokanmu? Baiklah. Apa yang kamu mau? Kamu serius mau menikah? Kamu benar-benar tidak menyesal. Aku menungguku di kereta. Apa itu? Nomor teleponnya salah. Itu. Aku makan sedikit terlalu banyak. Aku sedang jalan-jalan. Kamu pulang dan bicara dengan ibumu sebentar. Oh. Juga bagus. Kalau begitu jangan pergi terlalu jauh. Takut kamu tidak bisa kembali. Bagus. Aku akan melakukannya sendiri. Hei, Bu, UM. Kenapa kamu tidak berbicara bahasa Mandarin? Dia tidak mengerti bahasa jelek. Ya, aku tidak ada yang bisa dikatakan padanya. Orang budayanya. Dia adalah menantumu. Kalian berdua harus bicara nanti. Oh, kalau begitu katakan. Menantu yang kamu pilih sendiri tidak meminta aku puas. Kalau tidak puas, cepat pergi. Kamu tidak puas dengan menantu secantik itu. Apa gunanya cantik? Ah, kamu masih harus merayu setiap hari untuk dilayani. Lihat tangannya. Dia bukan pekerja. Kenapa kamu selalu ingin dia bekerja? Kamu bukan mencari pengasuh anak. Aku ini bukan mencintaimu. Kamu bilang harus bekerja lagi untuk cari uang. Aku harus mengerjakan pekerjaan rumah lagi. Bagaimana mungkin seorang pria melakukan ini? Betapa sulitnya. Pekerjaan rumah dikerjakan berdua. Uang dicari dan dibelanjakan bersama. Menurutku ini cukup baik. Rumahnya di Beijing. Apakah kamu masih harus menemani dia pulang untuk liburan tahun baru Imlek? Ibu, aku sekarang bekerja untuk diriku sendiri.
Waktu bebas. Ketika perusahaanku stabil. Aku tidak akan terlalu sibuk. Aku akan segera kembali menemuimu begitu ada waktu. Oke? Kamu tidak perlu kamu. UPS, jangan kamu. Lihat betapa tampaknya kamu. Ini. Ibu. Yo, siapa yang memberi ini begitu banyak? Tidak ada orang lain yang memberi. Ini milikku. Itu apa? Aku belum menghabiskan uang yang kamu kirimkan padaku terakhir kali. Tidak. Ibu, uang ini. Bukan untukmu. Nanti kamu berikan amplop merah ini ke menantumu. Sebagai hadiah. Memberi begitu banyak. Mereka perempuan Beijing tidak memperhatikan mas kawin. Tapi kita harus membuatnya merasakan ketulusan keluarga kita. Itu belum tulus. Hanya karena kamu tidak melakukan pernikahan. Lihat aku. Aku tidak bisa mengambil uangnya sekarang. Ini malam. Dia pria yang tidak memperhatikan hal-hal kosong itu. Dia pria yang hidup dengan cara yang realistis. Hei, ibu. Ketika aku sudah menabung cukup untuk uang muka. Membeli rumah di Shanghai. Boleh aku menjemputmu untuk tinggal bersama? Aku tidak mau pergi. Selatan lembab dan lengket. Aku tidak tinggal di sini. Aku baik-baik saja di sini. Ya, kenapa kamu tidak tinggal di selatan? Jangan lupa. Kasih nanti padanya. Harus kasih ya. Untuk mengganti jenis kepala. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kamu bilang. Nomor telepon tadi tidak salah. Itu mantan pacarku. Dia sedang dalam perjalanan. Kamu lihat, antara kita tidak pernah saling bertanya tentang masa lalu, kan? Aku belum pernah jatuh cinta. Kamu tahu itu. Kupikir hal-hal lama tidak akan berpengaruh padaku. Tapi kurasa sekarang kamu harus tahu. Namanya Zhang Guodong. Cinta pertamaku. Kakak. Bahkan jika kamu begadang siang dan malam. Kenapa kamu harus menarikku? Kamu tidak takut tidak bisa tidur malam kalau olahraga sampai larut? Sudah lama tidak olahraga? Ajak aku keluar untuk aktivitas. Kamu ada urusan. Aku baik-baik saja. Ada apa? Katakan. Aduh. Suang Hongdong menghubungiku hari ini. Dia bertanya padaku. Di mana kampung halaman Wang Xinwen? Kamu memberitahunya. Aku tidak berpikir sebanyak itu. 114 Directory. Dia tidak akan benar-benar pergi. Marlon.
Sejak kita putus bertahun-tahun lalu. Kenapa sekarang datang padamu? Dia mungkin tahu aku akan menikah. Aku mengerti, kamu mengerti apa? Aku bisa memahamimu. Mawar aku. Besok foto pakai ini. Kamu masih syuting di sini? Manajer Gao, kamu mau menungguku? Tidak, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku, pria itu, mantan pacar. Dia adalah dia. Kita adalah kita. Ah, aku ini mengacau, mereka tidak bisa menikah. Lalu kamu meremehkan Mawar. Aku tidak khawatir tentang adikku. Aku khawatir tentang Fong Hyunwen. Kamu bilang jika Zhuang Guodong benar-benar pergi, siapa yang bisa menang? Tidak terlalu besar untukmu menonton pemandangan keramaian, kan? Apa kamu sengaja memberitahunya tentang pernikahanmu? Aku melihat apa yang ramai. Itu adalah kakak iparku. Kamu pikir aku tidak tahu pikiran-pikiran kecil itu? Kamu hanya ingin mereka kembali bersama. Hatimu kondong keskibi ikut Chuang Guodong. Apakah aku ingin dia menikah? Aku bisa secara pribadi mengirimkan buku rekening kepada mereka. Aku hanya merasa bahwa aku berpura-pura sedikit menyedihkan dan memprihatinkan. Dia datang ke rumahmu dan meminta makanan. Ya. Aku tidak bisa tidak memihak. Kamu lihat Xiao Zhuang berdiri dengan Rose. Seperti dua boneka kecil di atas kue pernikahan. Sangat cocok. Tentu saja. Feng Jingwen juga baik. Aku tahu kamu seperti kamu. Jiao Mongkozo. Apa hubungannya dengan aku? Tidak ada hubungannya dengan kamu. Ada hubungannya dengan adikmu. Dia harus menangani ini sendiri. Jika kamu benar-benar ingin menjadi begitu jahat, maka kamu akan langsung melahirkan seorang perempuan di kehidupan selanjutnya. Pulang ke rumahmu sendiri untuk memperbaiki gua kuno. Apa yang kamu bicarakan? Hei, kamu tidak pergi. Kamu bantu aku memikirkan aku. Apa yang bisa aku perbaiki sekarang? Aku akan mencari plester untuk menutup mulutmu. Apa kamu ingin mengirimnya? Ayo, ini sulit. Ini adalah makanan spesialnya. Mereka juga makan. Sudah selesai. Ini sudah matang. Silakan makan. Tidak ada ketumbar, Tuan. Baju tidak sebagus krim rambut. Beli yang miskin tapi harum. Ada pria ini. Kamu di mana? Kirim alamat kepadamu. Kamu datang ke sini. Kaptennya cepat. Ayo Mas Kobe, istirahat dan pemulihan. Kamu tidak punya banyak barang. Rose. Ini suamiku, Fang Suewen. Kami baru saja menikah. Bersilangan satu sama lain seumur hidup.
Hei, Pemegang saham susu Zuang pergi. Kamu memberitahunya. Ini aku. aku sudah melakukan ini untukmu. Bagaimana situasimu sekarang? Sampai jumpa. Aku berada di pihak yang sama dengan Fang Xiangmen. Aku memberitahunya aku sudah menikah. Dan kemudian dia pergi. Bagaimana rasanya sakit ketika ada lebih banyak rasa sakit? Sejauh lubang yang bersangkutan, kamu tidak masalah melakukan ini. Tetapi pihak lain Xuen tidak adil padanya. Mengapa aku membiarkannya melihatnya? Biarkan dia tahu bahwa aku tidak ada hubungannya dengan orang lain. Seharusnya dia lebih tenang. Tetapi kamu membiarkannya bertemu dengannya. Sejak itu, rasa cemburu, kegelisahan, dan inferioritasnya memiliki arah yang spesifik. Apakah dia memiliki wajah spesifik di kepalanya? Kamu memendekkan stresmu padanya. Kamu meningkirkan Chuang Godong. Dia tidak bisa menyingkirkannya. Mengapa? Aku tidak pernah memberitahunya tentang orang lain. Mengapa dia merasa inferior? Kamu belum melakukan apa-apa. Inferioritasnya ada di tulang. Dia tidak memiliki rasa aman sepertimu. Sekarang kita memiliki musuh imajiner. Menurutmu apa yang harus aku lakukan untuk membuatnya berpikir sebaliknya? Kamu. Tidak ada yang bisa kamu lakukan sekarang. Beri dia waktu. Biarkan dia perlahan mencerna. Kamu tahu betapa salahnya kamu. Aku sudah sangat menyadari masalahku. Pulang, 5.000 kata ulasan untukku besok. Bisa kurang? 8,000. Masih 5.000? Ups. Aduh, aku nggak bisa ambil kertas acaranya. Nggak bisa syuting. Kamu yakin mau syuting? Sapetin dong. Setelah syuting, langsung daftar. Nunggu ulang tahun anak tahun depan. Ayah lupa minta aku fotoin keluarga kamu. Duduk dong. Dikten. Dikten. Senyum. Aku odar ambil tadi. Enggak, ini kahwa? Kakwa. Ada yang gak beres. Kenapa? Kek. Ada apa sih? Katanya Pak Wang diundang buat lihat bunga. Bagus banget. Soalnya apa sih? Kita mau kemana? Nggak ada uang. Pak Wang kengkak kayak gitu. Dia juga nggak suka pamer soal beginian. Nggak. 2 hari lalu dia ngeluh miskin sama aku. Bilang mau renovasi rumah ibunya di kampung. Nggak ada uang, kamu cuma alesan. Bilang keskivi kok kamu. Iya, udah deh, udahan. Kerja dulu. Lagi ngapain? Bukannya Pak Wang udah setujuin semua proyek kita? Sebagian orang udah datang pagi-pagi ke kantor akuntansi. Bawa semua komputer dan buku. Jesek Rikining. Kamu tahu nggak berapa uangnya? Berapa uangnya? Balik. Hingguan balik. Selamat. Kek. Permen. Selamat menikah. Selamat, permen. Pasti seneng banget. Nah, aduh, sama oleh-oleh dari kampung. Wah, penampilan baru. Enak. Aha. Hei, kakak ipar. Kenapa kamu masih merindukan kakak iparmu? Orang-orang sekarang dilindungi oleh hukum. Aku benar-benar belum melihat. Aku sedang berpikir untuk mengundang kakakku makan. Merayakan untuk kakak dan kakak iparku.
Banyak Xianzhangga. Dia kembali bekerja. Kembali bekerja. Kalian adalah pekerja teladan. Tidak ada bulan madu membaca. Apakah dia tidak punya pendapat? Dia mengungkitnya. Tidak ada pernikahan, tidak ada bulan madu. Perusahaan sibuk. Dia bisa mengerti. Aduh, keluargamu terlalu bijaksana. Yang di rumahku, ketika dalam suasana hati yang baik, aku harus memberikannya hadiah untuk merayakan. Ketika dia dalam suasana hati yang buruk, aku juga ingin membeli hadiah untuk menghiburnya. Berapa lama kamu bilang perusahaan kita buka? Jia memikirkan bonusku. Oh, aku hanya ingin mencari pacar seperti kakak ipar. Bagus sekali. Parenti bermimpi. Seperti kakak iparmu terlalu langka. Itu benar. Selalu ikut aku ke perusahaan Blue Star sore ini. Tidak masalah, yeah. Menurut permintaan yang kamu buat sebelumnya, kami mendesain fungsi sebagai 4 modul. Ini termasuk catatan informasi pengguna, keluhan produk, komentar dan umpan balik. Ada juga aktivitas dan presentasi. Putaran ini adalah interaksi kami sendiri. Apa yang di atas adalah perusahaan kami telah membuat rencana keseluruhan. Aku tidak tahu apakah kamu punya pendapat yang berharga. Kita perlu memperbaikinya. Terlihat bagus. Bagaimana menurutmu? Aha, Aku pikir kamu mendesain produk ini. Lebih baik dari yang aku pikirkan. Tapi siklus pengembanganmu memakan waktu 2 bulan. Bisakah kamu mempersingkatnya sedikit? 2 bulan adalah perkiraan konservatif. Desain kami bisa selesai dalam 6 minggu. Tapi untuk memastikan kualitasnya, kami butuh setidaknya seminggu untuk melakukan tes tekanan. Aha. Baiklah, ikuti jadwalmu. Oke, UM. Kakak, kamu terlalu baik. Satu napas bicara lebih dari 2 jam. Mereka tidak bertanya apa-apa. Selama pelanggan menginginkan. Kamu sudah mempertimbangkan semuanya. Aku akan telepon Hauge untuk beri kabar baik. Hari ini, aku tidak perlu kembali ke kantor. Langsung pulang. Sampai jumpa besok. Kalau begitu aku pergi. Kalau begitu aku pergi dulu. mohon perhatikan penumpang di dalam mobil. Semua di area radio password kamu naik China Southern Airlines. Penerbangan 4 musim. China Southern Airlines. Layanan keamanan sekali pakai sudah diubah ke nomor 66. Tolong beri aku kesempatan menunggu kamu di Jinjiang. Terima kasih. Sebuah pertemuan. Bantu aku ganti tiketku. Tuan Fang, kamu sudah check-in. Tidak bisa ganti tanda, maka kembalikan. Tuan Yu di dalam, silakan. Kepala Zhang, kenapa kamu tidak kirim informasi mereka dulu? Benar. Aku akan merepotkanmu. Aku bertemu teman di sini, nanti kita bicara lagi. Silakan duduk.
Pertemuan terakhir terlalu terburu-buru. Aku lupa memberimu permen. Tidak sopan. Aku tidak sopan. Aku belum menyiapkan hadiah pernikahan untukmu. Sama-sama. Terakhir kali kita bertemu, Rose dan aku belum mendaftar. Bisnismu. Rose memberitahuku. Tentu saja aku tahu. Gadis sebaik dia. Tidak ada yang bisa mengejarnya. Kamu sudah jatuh cinta berapa kali? Itu semua masa lalunya. Aku sama sekali tidak keberatan. Dia bukan orang yang ceroboh. Memutuskan untuk menikahiku. Aku tidak punya saingan. Pelayan. Hello, bisa saya bantu memesan? Ikan asap, udang kristal, benbang, belut iris. Presiden Zhao. Aku tidak kesini untuk makan. Rose masih di rumah menunggu aku pulang masak. Ini makanan kesukaan Rose. Kamu tidak tahu? Tuan, ada yang lain? Tunggu sebentar. Saat kita bersama, kemanapun kamu pergi, akan mencoba makanan khas lokal. Warung pinggir jalan juga dimakan. Hotel bintang juga dimakan. Huang Ye belum pernah makan, lihat, dan tahu apa yang enak. Orang miskin juga bisa diterima dengan senang hati. Itu karena dia inklusif. Bukan berarti dia tidak punya kriteria sendiri. Tuan Fang, jangan salah paham. Aku tidak akan mengganggu hidupmu. Aku memperlakukannya sebagai teman. Itu keluarga. Pejelai pedanya. Secara alami penasaran dengan kehidupannya. Kami hidup dengan baik. Meskipun perusahaanku baru didirikan. Tapi sudah untung. Tahun depan akan lebih besar. Itu yang ingin kulihat. Azau kenjia bajia. Aku tidak akan punya keinginan liar. Halo, bantu aku bungkus hidangan ini. Ketat di kamarku. Terima kasih. Ok, tunggu sebentar. Permisai. Menanda masakin rumahmu. Tolong bawa ini untuk Rose. Selamat menikah.
pulang terlambat. Terlambat masak. Aku beli beberapa secara acak. Aku juga bilang masak nih. Beli apa? Lihat. Oh. Ini yang baru kamu beli. Apapun yang aku beli adalah yang suka aku makan. Benar kan? Ya, Bos Fang sangat dermawan. Setidaknya $200. Kamu adalah istriku. Kamu harus makan enak dan berpakaian bagus. Hati yang bahagia. Ya, agak dingin. Aku kepanasan. Oke. Rose. Aku akan bekerja keras di masa depan. Bawa kamu ke restoran setiap hari untuk makan enak. Siapa yang tinggal di restoran setiap hari? Kamu masak hidangan yang aku suka makan. Tina pergi. Kupikir kantor pusat akan mengirim bos baru. Tak disangka Sue menggantikan Tina. Tunggu Su jadi manajer umum. Tina melakukan PR sebelum masuk ke Dragonfly. Saat itulah Su mengikutinya. Dibajak oleh Hea Dunter. Sudah, berhenti bicara. Mari kita semua bekerja. Kamu mau buku-buku ini? Tidak, kamu bisa mengatasinya dengan santai. Ayo, minum dan istirahat. Hari mana mau pergi? Aku akan berangkat besok. Kalau begitu aku akan mengantarmu. Tidak, aku hanya pergi sebentar. Bukan seperti tidak akan kembali lagi. Jangan terlalu meriah. Ada apa denganmu? Begitu aku lulus, pekerjaan pertama adalah mengikutimu. Aduh, ini pertama kalinya. Pertama apa? Pertama kali sendirian. Pertama kali memikul tanggung jawab besar. Jadi apa? Selama ini aku hanya meniru-niru. Belajar caramu melakukan sesuatu. Tapi aku tidak punya latar belakang studimu. Tidak seperti kamu yang punya selera seni yang bagus. Tapi kamu juga punya banyak kualitas baik yang tidak kumiliki. Misalnya, aku tidak punya jalan keluar. Jadi tidak ada yang bisa hilang. Sebenarnya, saat pertama kali masuk industri ini, tidak ada yang tahu apa itu seni. Pada saat itu, orang merasa bahwa karya seni tidak dimakan atau diminum dengan benar. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan kehidupan orang biasa. Aku juga mata hitam. Sentuh, merangkak, berguling dan bertarung, tidak juga sampai hari ini. Kantor pusat memberikan posisi ini padamu. Tidak sepenuhnya untukku. Mereka memberikan penilaian yang sangat serius dan komprehensif. Kemampuanmu sepenuhnya memenuhi syarat untuk posisi ini. Terima kasih, Tina. Kamu harus percaya. Kemampuanmu akan dilihat oleh semakin banyak orang. Tapi kamu juga perlu tahu. Di posisi ini, tidak peduli seberapa keras dan suksesnya kamu, akan selalu ada orang di belakangmu. Jangan terpengaruh oleh mereka. Menjadi. Selamat, sudah selesai. Kunpeng membentangkan sayapnya.
yang membentangkan sayapnya dan mengajakku makan ini. Ini adalah hidangan pertama. Hidangan pembuka dengan sampanye. Nanti akan ada steak. Steak cocok dengan anggur merah. Nenek berkata, di kaki gunung sebelumnya. Hanya jatuh jungkir balik. Paling-paling kaki terkilir. Bagus sekarang, di bawah kaki adalah jurang. Tidur ini semua tidak berani berguling. Menurutmu begitu? Ketika bos adalah kucing malam, harus tidur di kait. Bagaimana tidur? Aku tidak tahu. Tapi pasti tidur lebih sedikit. Gina meninggalkan beberapa proyek untukku. Aku harus segera mengambil alih. Jadi apa selanjutnya? Aku tidak akan menemani kamu berolahraga. Setelah itu aku ingin melihatmu. Apakah kamu harus menulis memorial dulu? Perusahaan kami, King Government, adalah perusahaan kecil dengan 50 atau 60 orang di Beijing. Kamu tidak bisa tertipu oleh itu. Selain itu, kamu juga sangat sibuk. Ketika kita bertemu, mari kita tunda dulu. Aku masih sibuk. Pekerjaan hampir selesai. Apa itu? Ada sesuatu yang terjadi pada pemimpin. Orang-orang akan datang untuk memeriksa dalam 2 hari ini. Apakah itu sangat memengaruhi Anda? Belum tahu. Mari kita tunggu hasil penyelidikan. Oci, topik hari ini adalah ucapan selamat. Eo. Perusahaanmu kecil. Kamu juga Raja Gunung. Pasti ada sedikit gengsi. Di masa depan, aku akan dibutuhkan sebagai nyonya desa. Sepatah kata tentangmu. Aha. Pelayan pria dan wanita sopan. Haruskah kita berpegangan erat? Sebentar lagi, aku harus melayani ranjangku. Kamu sangat menyebalkan, Aku membaca laporanmu. Mengapa kamu tidak menulis waktu persetujuan yang diharapkan? Biro Pemeriksaan Tiket dan Kebudayaan telah berurusan dengan Departemen Pemerintah. Kita tidak bisa memastikan. Selain itu, Jiang selalu tidak meminta kami untuk menulis ini sebelumnya. Dulu sebelum. Permintaanku adalah merundingkan perkiraan waktu penyelesaian untuk setiap langkah. Tuan Su, ada ketidakpastian dalam kemajuan setiap proyek. Kamu tahu itu, kan? Dan waktu penyelesaian yang diharapkan tidak diperbolehkan meskipun ditulis. Aku benar-benar tidak tahu. Apa gunanya terobsesi dengan detail yang tidak relevan seperti ini? Baris demi baris aku tulis. Aku akan membuat waktu dan memberikannya padamu. Kami sudah mendapatkan nomor kebuk untuk set buku ini. Sekarang, tim kami sedang menghubungi platform distribusi domestik dan internasional. Oh, bagus. Kupikir kamu datang ke sini untuk melakukan editing dan proofreading. Tidak kukira aku akan membuat departemen baru. Efisiensinya juga sangat tinggi. Terima kasih telah membantuku memenangkan kesempatan ini dari Presiden. Seharusnya, faktur terakhir baru saja diterima. Seharusnya bisa dibayar dalam minggu ini. Apakah ini pembayaran terakhir untuk proyek ini? Benarkah? Oh, benar. Ja. Selesaikan pembayaran. Buat laporan penutupan langsung di akhir bulan. Pinjam itu. Kemana pameran lukisan anak-anak khusus yang diatur oleh yayasan pergi? Aku meminta Tian Ruo untuk menghubungi media. Ada hasil? Ya, 2 koran meresponsku. Stasiun TV belum membalas. Kamu yang mengerjakan semua laporan proyek dasar, kan? Proyek kelompokmu ditulis oleh Wang Tianruo. Dia menulis laporan proyek sekaligus laporan tindak lanjut proyek. Apa yang dilakukan manajer proyekmu? Aku bertugas mengatur pekerjaan. Mengatur pekerjaan bukan sekadar omong kosong. Proyek ini ada di tanganmu. Rencanakan cara melakukannya. Di mana letak kesulitannya? Bagaimana kemajuan harus ditingkatkan? Itu seharusnya menjadi tanggung jawab orang di levelmu. Kamu tidak tahu detail proyek saat ini. Aku mendengar semua isinya dari mulut Wang Tianruo. Kalau begitu, berikan saja semampumu kepadanya. Mulai sekarang semua orang di bawah Haning melapor langsung kepadamu. Aku akan beritahu HR nanti. Wang Tianruo baru bergabung tahun lalu. Hari Grinene ya Fertong. Tidak bisa langsung promosi jadi manajer. Peringkat ditentukan oleh nilai. Bukan berdasarkan tahun masuk. Karyawan lama tertinggi Hageri. Jika ada masalah dengan kemampuan dan sikapnya, aku tidak akan berbelas kasih.
Baiklah. Sekian untuk hari ini. Rapat selesai. Nah, Ipar, aku datang. Aduh, Lihat, UM. Katanya pria berubah setelah menikah. Tapi Kak Fang tidak berubah. Atau tetap merawatku seperti sebelumnya. Setelah makan dengan 3 foton. Kamu tidak menyetir. Lin Hao pergi menemui klien. Biarkan dia pergi. Lalu kenapa kamu menjemputku? Aku bisa naik bus saja. Selalu di dalam hati. Jika ada perubahan, itu menjadi lebih manja. apakah itu manja padamu atau melihatmu makan buah? Aku ingin punya bayi. Aku ayahnya. Menjadi ibu adalah keputusan besar. Apakah kamu siap? Bagiku, itu bukan keputusan. Ini hadiah. Aku sudah menantikannya lama sekali. Ini laporan penutupan terakhir. Manajer departemenmu adalah Wang Tianduo. Serahkan saja padanya. Karena kamu tidak menyukaiku. Lalu kenapa tidak langsung mengusirku saja? Belum waktunya evaluasi kinerja. Sekarang nyalakan kamu. Dengan mulutku, apakah perusahaan menarik risiko arbitrase tenaga kerja? Ya. Baik, Naomi-san. Tolong tanda tangani. Kunci bagus untukmu. Terima kasih. Nikmati tinggalmu. Terima kasih. Mau mengirimnya? Tidak perlu dikirim. Apa ini? Ada apa? Aduh. Baiklah, baiklah. Ah. Apa? Susu rumah mewah keluarga Su hei 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 hei.
Area dapur agak kecil. Hei, tembok ini bukan tembok penahan beban. Tembok ini untuk kamu robohkan adalah mengorbankan luas satu kamar. Jadi kamu bisa menyambungkan dapur ini ke ruang makan. Dapur terbuka. Pemandangannya sangat bagus. Kamu taruh sofa di posisi ini. Lalu kita bisa gantung gambar di sini. Taruh lemari TV di sini. Pasang TV dan lihat kamar mandi. Kamar mandiku agak tidak nyaman. Oh, ini juga bukan tembok penahan beban. Lihat lagi, ini bisa menghalangi pintu. Lalu buka pintu di sini. Itu bisa muat bak mandi. Sangat nyaman mandi busa setiap hari setelah kerja. Terlalu kecil. Atau mandi pancuran lebih praktis. Ya, ukuran ini memang sulit dicari. Kita pergi dulu hari ini. Hei, Sebentar lagi, aku akan cari perusahaan dekorasi. Nanti saat waktunya tiba, kamu bisa bantu aku dengan peta desain. Gak masalah. jangan lama-lama. Ayo mulai muat setelah tahun baru. Aku gak punya banyak waktu buat pantau 5. Aku keluar. Aku yakin aku yang jadi pengawas. Dekorasinya gak bisa selesai dalam 1-2 hari. Kenapa aku gak bisa ganggu kamu setiap hari? Masalah apa yang kita bicarakan ini? Lagi pula, unit kita yang rusak itu belum selesai juga. Kalau kamu percaya selera estetik aku yang urus renovasinya. Kenapa 1,00 kg lebih ringan dari minggu lalu? Ada? Iya. Kamu gak dengerin abangmu soal kontrol berat badan Harus makan, aku nggak. Aku belum ketinggalan 1 kali makan pun. Besok, aku beliin kamu roti atau biskuit gitu. Kamu bawa ke kantor. Kamu makan pas lapar. Mejaku udah kayak kantin numpuk. Masih beli? Itu hari kerja capek. Aku bawain kamu makanan. Lihat, kamu sibuk banget sampai gak sempat sentuh tanah. Makan buah-buahan. Perusahaan kita baru aja buat divisi distribusi, Bu. Jelas, aku yakin harus urus ini. Kamu emang suka sop jago. Nanggung semua sendiri. Hei, Ibu punya ruang pengembangan pasar. Kamu bilang ke aku. Iya, aku bilang. Aku ingat. Kasih feedback ke bos kamu. Printer-printer, mesin fotokopi, apalah itu. Jangan taruh radiasi di meja kamu. Kurang-kurangin main HP. Ada radiasinya. Ya, sebenarnya perusahaan sekarang cukup stabil. Kamu gak usah kerja. Aku juga bisa nafkahin kamu. Bisa gak, Bos Fang? Kamu dengar gak? Ayahmu bakal bikin kamu jadi anak orang kaya. Kamu cengengesan sama aku seharian. Salahkan aku karena terlalu sibuk bekerja belakangan ini. Tidak ada waktu untuk merawatmu. Kenapa aku tidak menelepon ibuku? Jangan terlalu bersemangat. Aku janji. Harus makan dengan tidurnya. Gemukkan dirimu. Makan lebih banyak. Aku tidak menyangka hanya butuh beberapa bulan. Pengadilan King telah berubah begitu banyak. Tapi perubahan ini tidak akan memengaruhi kerjasama kita. Jadi Su selalu ingin bekerja denganku. Oh, aku baru saja menjabat. Butuh kinerja yang bisa diandalkan. Terakhir kali kamu bilang proyek pertukaran seni kota kembar. Aku sangat menghargainya. Juga mendapat kritik dari kantor pusat. Tidak heran Huang Yumei selalu memujimu. Bilang kamu jujur dan menyenangkan. Ternyata semuanya baik-baik saja. Tuan Aozuang pasti juga mengerti. Bahkan jika kita bekerja sama. Huang Yimei, aku tidak akan membela kamu. Hahaha, silakan duduk. Proyek ini, skala besar dan siklus panjang. Satu perusahaan pasti tidak bisa menanggungnya. Aku juga sudah menanyakan. Kamu juga sudah menemukan mitra lain. Namun, di antara perusahaan-perusahaan ini, kami, Dragonfly, di Beijing, Shanghai, dan sumber daya Hong Kong adalah yang paling kaya. Aku berharap bisa memberikan kota-kota ini kepada kami. Analisis Su benar. Itu persis seperti yang aku rencanakan. Itu akan sangat bagus. Di sisi bisnis, kami pasti akan memberikan yang terbaik. Aku tidak akan membantu dalam urusan pribadi. Haha. Baiklah, aku akan mencari rekan untuk membantumu terhubung.
Itu juga kenalan lamamu yang datang ke kantorku. Masuklah. Eric, lama tidak bertemu. Bertemu lagi. Glenn punya proyek seni kota kembar di wilayah Asia Pasifik. Kami adalah salah satu perusahaan yang bekerja sama. Aku ingin memberikan proyek ini kepadamu. Apakah aku punya masalah? Tidak. Serahkan proyeknya padaku. Aku harus bertanggung jawab sampai akhir. Dokter bilang, bayinya berkembang sangat baik. Ah, Mawar. Apa kabar? Apa pendapatku tentang wajah kecilmu? Sangat bagus. Ibu dan ayah. Kalian benar-benar harus menyelesaikan merawat Mawar. Dia sudah cukup lelah di tempat kerja. Aku masih lembur setiap hari ketika pulang. Mawar, kamu harus mendengarkan Xiao Fang tentang ini. Jangan terlalu lelah. Pikirkan anak-anak. Juga, ibu dan ayah. Kamu lihat, dia memegang komputer sepanjang hari. Ada begitu banyak komputer, mesin fotokopi, printer, dan sebagainya di unit mereka. Aku membelikannya baju anti radiasi. Dia juga tidak memakainya. Tidak perlu barang itu. Yang mempengaruhi tubuh manusia adalah radiasi pengion. Peralatan elektronik, radiasi elektromagnetik itu dengan ikatan organik tubuh manusia. Bisa berbeda 4 atau 5 order magnitudo. Tapi kamu lihat sekarang stasiun ponsel begitu padat dengan begitu banyak sumber radiasi. Apakah itu selalu berdampak kumulatif? Tidak ada hubungannya dengan akumulasi. Jembatan dengan berat 100 ton lagi. Tidak seperti mengendarai 100 mobil 1 ton di masa lalu. Itu runtuh. Hum. Xiao Wang, aku beritahu kamu. Baju anti radiasi adalah penghibur psikologis. Jika kamu benar-benar ingin adikku memakai itu, bukankah itu memalukan profesor fisika kita? Jangan pakai. Mawar, bagaimana kamu kurus? Kamu harus makan lebih banyak saat ini. Kamu tidak bisa kurus. Makan lebih banyak hal bergizi. Untuk memiliki anak gemuk seperti kakakmu. Oke, hahaha. Ya, makan lebih banyak. Jengkarkin kakakmu. Ini bergizi. Mulut lebih kuat. Apa ini? Keluargamu. Apakah mereka meremehkanku? Masa sih? Mereka selalu bilang kamu termotivasi. Bilang kamu harus kerja keras. Selalu memujimu. Otak bego. Apa gunanya cuma berusaha maju? Belajar bertahun-tahun. Bahkan radiasi ionisasi dan radiasi elektromagnetik nggak ngerti. Bukannya itu normal? Siapa yang harus survei buat beli baju dan dapetin datanya? Duh, abangku ini mulutnya murahan. Dia memperlakukanmu kayak bercanda aja. Jangan dipikirin. Akhirnya abangku muncul. Udah berapa hari nggak ketemu? Kamu kemana ayah? Oh, aku lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Aku kesini minta cuti hari ini. Aku ambil kerja sampingan. Ajak aku dong. Aku beneran ambil kerja sampingan. Tapi kali ini aku nggak ajak kamu. Kalau nggak ada uang buat dicari, ya jadi kuli. You want that too? Bantu pacarmu pasang rumah. Kamu bilang nggak ngenes. Nggak mungkin. Dia nggak percaya orang lain. Aku harus ke rumah baru. Ini hal baik? Jangan buru-buru. Maksudnya, persiapan dulu. Mandi liu mana? Hush, ayo. Aku bawain air buat kamu. Bawa sendiri nggak ada air minum. Hai. Sekarang, ada 2 ubin lantai yang warnanya mirip.
Satu impor, satu lokal. Tapi selisih harganya 50 yuan per biji. Ya, aku bisa. Aku udah pilih yang itu. Oak. Combination. Kamu suka yang hisap lurus atau samping? Siapa itu? Lagi pula aku jarang masak. Menurutku hisap samping lebih bagus. Oke, kalau begitu hisap samping saja. Oke, kalau begitu hisap di samping. Hei, aku sudah mengirimimu email. Untuk konfirmasi graffiti wallpaper. Tapi aku sedang sibuk sekarang. Bukannya kamu minta aku urus semua dekorasinya? Putuskan saja sendiri. Nggak perlu tanya aku segala hal. Kamu benar-benar pikir aku dibersihkan? Ada apa dengan gadis kecil itu? Kamu kenapa sih? Kek, Pulang saja, aku baik-baik saja. kamu tiba-tiba pingsan pagi ini. Beneran bikin kita semua kaget. Kalau aku tinggalkan kamu sendirian di sini. Pemimpin redaksi mau marahin aku. Pacarku sudah datang. Pulang dan sampaikan terima kasihku untuk semuanya. Baik. Terima kasih. Dokter. Tekanan darah dan protein urin agak tinggi. Gedeten? Tidak diragukan lagi itu mantan istri Zixian. Gejala dokter sekarang tidak serius. Kalau kamu tidak yakin, bisa dirawat di rumah sakit untuk observasi 48 jam. Bisa nggak kamu hidup dengan baik? Kamu punya asuransi kesehatan. Sebagian besar biaya rawat inap bisa diganti. Kalau mau tinggal kurang dari 2 hari. Terima kasih, dokter. Tut, kamu nggak sayang uang. Tubuh itu penting, tahu nggak? Ya, aku ada janji penting dengan penulis besok lusa. Kamu takut mengganggu pekerjaanmu? Ya, ini beneran penting. Pekerjaan penting atau tubuh penting? Kata dokter Ren. Mantan istri anakmu. Berani sekali unitmu membiarkanmu lewat seperti ini? Besok sore aku akan ke unit netizen untuk mengambil cuti. 2 hari ini aku di rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Zihyun, ini bukan masalah kecil. Ya, baru curiga sekarang. Tapi dokter juga bilang, coba tetap di tempat tidur dan istirahat. Jadi, berapa lama kamu akan cuti? Saya ingin bertanya berapa lama ini bisa bertahan. Cuti sakit berbayar tahunan adalah 12 hari. Lebih dari 12 hari dengan harga pasar. Jika lebih dari sebulan, Maka disarankan untuk tetap tanpa bayaran. Ups. Tapi Xiao Huang belum resmi diangkat. Ini bisa sulit. atau lebih baik mengundurkan diri. Sayang sekali. Kenapa tidak biarkan Huang mengajukan mutasi dulu? Sekarang masih lebih dari 4 bulan sebelum tanggal jatuh tempo. Kalau parah, harus istirahat di tempat tidur. Saya khawatir tidak bisa bekerja lagi. Dia setuju sendiri? Dia biasanya bekerja sangat aktif loh. Kerja bagus. Itu dia. Kerjaannya sangat buruk. Jadi saya lebih khawatir. Saya pacarnya. Di Shanghai loh. Hanya berdua, tidak ada keluarga lain. Saya khawatir tidak bisa merawatnya. Kalau karena ini,
Terjadi sesuatu yang lebih serius, kan? His. Saya harap kamu bisa memahami perasaan saya. Pilih salah satu dari 3 tirai ini. Kamu yang putuskan. Sudah selesai semuanya. Lihat dirimu. Jangan melek. Aku sudah pilih. Kamu tidak suka. Yang pertama sangat berantakan. Jangan lihat dengan teliti. Saya percaya pada intuisi. Pandangan pertama sudah bagus. Ketika pertama kali melihat saya, hidung bukan hidung. Wajah bukan wajah. Hati-hati, Ayo, lihat lampu lagi. Pelan-pelan. kembali. Kamu di sini. Ayah dan ibuku menelepon. Biarkan dia merawatmu selama waktu ini. Anakku bekerja terlalu keras. Aku datang untuk membantu. Hei, kalau begitu cepat lakukan. Makanan sudah siap. Ibu yang kuat. Banyak sekali hidangan. Bicaralah denganku. Ya ampun, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ayo, duduklah. Kamu, dengarkan saja pengaturanku. Aduh, ini direbus dengan sauerkraut dan tongkat siku besar. Makanan favorit Xiaowen ini memang seperti ini. Hei, ya, kamu sangat suka makan. Si kuning kecil itu juga suka makan. Tapi rasanya sangat enak. Pagi tadi, Ibu, kapan kamu datang? Datang di pagi hari. Kamu takut siapa? Coba sauerkraut lagi. Ibu, bukankah aku sudah memberitahumu? Jangan selalu memasukkan begitu banyak saus ke dalam masakanmu. Aku hanya akan memasukkan 1,1 poin itu dan jangan biarkan itu pergi. Kami terbiasa makan. Rose tidak terbiasa makan. Tidak, aku terbiasa makan. Ya, Tuhan. Kenapa ada kucing di sini? Kalian berdua sedang hamil. Tidak boleh memelihara kucing. Aku memberitahumu, kucing itu memiliki kutu dan apa lagi. Tidak, aku terkejut. Ayo makan, makan, makan. Aku bersihkan, bagaimana bisa tumbuh seperti bawang putih? Ini, Kurasa ibuku mengira bunganya kering dan harus dibuang. itu adalah bunga abadi. Sudah selesai. Dia tidak mengerti. Banyak sekali hal. Aku punya banyak informasi di sini. Tidak nyaman bagiku untuk berlari naik turun tangga. Kalau tidak, aku tinggal di sini. Kamu dan ibu tinggal di lantai atas. Bagaimana bisa seperti itu? Kita tinggal bersama. Aku bisa merawatmu di malam hari. Oh, apa yang kamu butuhkan? Bilang saja padanya. Tidak apa-apa. Ada juga Universitas Hebei. Kamu juga bisa melihat. Ini dia, Tuan Wang. Selamat pagi. Hari ini bagus. Dia lulusan sekolah Retourneratan. Baru pulang tahun ini. 2 bagus. Hei, duduk. Pertama perkenalkan dirimu. Namaku Zhang Jie. Posisi yang kamu lamar adalah pengembangan perangkat lunak. Aku belajar di Universitas Tongji sebelumnya untuk S1. Setelah itu, aku akan pergi ke Amerika untuk melanjutkan studi. Menyelesaikan gelar master di bidang ilmu komputer. Apakah itu tidak apa-apa? Oke.
Aku pikir dia yang paling cocok di grup ini. Uangnya juga dalam anggaran perusahaan kita. Kenapa tidak? Orang seperti mereka yang pulang dari luar negeri. Semua cuma omong doang. Kalau dia sebagus yang dia bilang, kenapa tidak di Amerika? Kami juga koki profesional. Dia tidak membual. Kita tidak bisa dengar? Baru saja kamu lulus C Gaga. Orang Java menjawab. Juga tahu sedikit SQL. Perusahaan besar mana yang tidak bisa menawarkan orang seperti ini? Ayo pergi sebelum dia tahu pasar domestik. Cepat. Orang seperti mereka tidak bisa bertahan di perusahaan. Kenapa tidak bisa bertahan? Bisakah kamu punya sedikit kepercayaan pada perusahaan kita? Itu karena kita tidak bisa membayar perusahaan besar itu. Tapi suasana perusahaan kita. Prospek pekerjaan sangat menarik. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Orang ini aku ingin tetapkan. Tidak. Saya juga salah satu pemimpin perusahaan. Kenapa semuanya terserah kamu? Tapi aku pemegang saham terbesar di perusahaan kita. Kalau begitu, katakan saja. Huang Yimei juga punya saham. Jadi, apakah kita harus meminta pendapatnya? Setelah penyelesaian tahun fiskal ini, aku akan mengembalikan uangnya padanya. Pindahkan semua sahamnya atas namaku. Kakak Xiao Zuo, Baiklah. nomor e-book untuk diagnosis psikoanalisis ini tidak diajukan sejak lama. Belum selesai. Kalau begitu, cepatlah India. Baik. Nah, Kokak. Komputer ini milik penerbit. Aku tahu sisa pekerjaan harus dibawa pulang untuk diselesaikan. Tapi bukankah aku bilang kamu mengundurkan diri? Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu bilang kamu mengundurkan diri? Masuk. Pemimpin redaksi. Hei, Xiao Huang, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kekasihmu bilang kamu sedang di tempat tidur? Pemimpin redaksi, aku tidak mengundurkan diri. Aku bahkan tidak mengajukan. Bagaimana kamu bisa menyetujui pengunduran diriku? Saat itu, kekasihmu datang untuk mengurus formalitas untukmu. Dia bilang berdiskusi denganmu. Dengan surat-suratmu. Departemen kita baru saja didirikan. Bagaimana aku bisa mengundurkan diri? Aku tidak tahu ini. Hei, dia bilang kamu tidak sehat. Keadaannya sangat buruk. Tidak bisa melanjutkan bekerja. Benarkah tidak? Pemimpin redaksi, aku sangat menyukai ini. Jangan marah, jangan marah. Formalitasnya. Semua orang di tahun ini sudah melakukannya untukmu. Kamu tidak bisa kembali dan menanyakannya. Nah, tapi sangat disayangkan jika mengundurkan diri sekarang. Tapi kesehatan yang paling penting. Kalau terjadi sesuatu, kita tidak bisa bertanggung jawab. Benar begitu? Kembali dan tanya dia. Kamu masuk dulu. Kijuten. Diren. Juga beli tuet. Bunga untuk menyambut nyonyanya. Bunga cantik, aku cantik. Tentu saja, kamu cantik. Ayo, lihat dapur kita. Kami Perbekio Taka. Tuan rumah ini memasak untuk wanita yang dicintainya. Dan duduk di meja ini. Nikmati makan malam mereka. Ini ruang tamu mereka. Itu bagus. Jangan bilang enak punya pacar arsitek. Semua perabotan lengkap. Di mana kamar tidurku? Aku ingin melihat kamar tidur. Jo, tidak. Lentermu terlalu plastik, kan? Ini terutama untuk perayaan. Suasana bagus. Tempat tidur 2 meter kali 2 meter terlihat nyaman. Di siang bolong, jangan pikirkan hal yang tidak seharusnya kamu pikirkan. Apa itu? Lalu apa? Bok mandi? Bukankah aku bilang tidak ingin bak mandi? Bukankah kamu pikir tempat ini kecil sebelumnya? Hasilnya, aku melihat ukuran yang sangat cocok di kota bahan bangunan. Dan diskon 50%. Jadi kamu membelinya. Bukankah kamu bilang cewek suka mandi? Ya, dan ada shower. Kamu mau mandi? Mandi dan berendam. Seberapa kokak mandi?
Bukan Bok Mondi. Ada apa? Hei, kenapa kamu berhenti dari pekerjaanku? Oh, kamu pergi ke unit. Bukankah aku menyuruhmu beristirahat di rumah? Bagaimana bisa kabur lagi? Aku bilang, aku akan memberimu cuti sebulan. Siapa yang menyuruhmu berhenti dari pekerjaanku? Bicaralah. Aku di perusahaan. Ada yang ingin kamu katakan di rumah? Kamu sedang bekerja, kan? Pekerjaanmu penting, pekerjaanku tidak penting. Kamu pulang sekarang juga. Sekarang. Aku benar-benar tidak bisa pulang. Tunggu, masih ada 2 wawancara di perusahaan. Jadi baik. Setiap hari aku di lembur. Aku akan pulang tepat waktu. Kamu lihat, Ah, ada apa? Xiao Wen pergi kerja. Kita bicara nanti setelah pulang. Lalu kamu pulang dari kerja. Apa? Ini. Aku ambilkan air untukmu. Aku mau keluar jalan-jalan. Baru saja pulang. Kamu mau keluar lagi? Bukankah Xiao Wen minta kamu menunggunya di rumah? Perkataan anakmu bukan titah raja. Ini. Kamu dengan siapa? Ini. Aku di studio seni. Ada apa? Tidak apa-apa. Kamu sibuk? Bu, ambil 2 piring lagi. Kami datang. Oh, Dana. Wah, banyak sekali masakannya. Habis banyak uang. Semua masakan ini favoritnya. Dia moodnya tidak baik hari ini. Untuk membujuknya. Aku juga mood tidak baik. Aku juga belum melihatnya. Bagaimana kamu menghormatiku? Kenapa? Menikahi menantu. Kamu harus jatuh cinta padaku. Aku akan membelikanmu sesuatu sepanjang hari. Oh, ayah. Kamu ya. Kamu kemana saja? Bukankah aku minta kamu menungguku di rumah? Pekerjaannya hilang. Tidak bisakah kamu keluar jalan-jalan? Si kuning. Anakku sudah menunggumu. Kita bicara nanti setelah makan dulu. Kapten, makan dulu. Kita bicara nanti setelah makan. Aku tidak apa, kamu makan saja. Baiklah. Chen An mendatangi saya. Kamu lihat. Oh, gitarnya.
Lalu bagaimana makan tidak makan? Berapa banyak yang harus kamu makan? Kamu lihat. Semua makanan favoritmu. Aku membungkusnya untukmu. Jangan hindari pertanyaanku. Saat itu, aku sangat gugup. Takut kamu mengalami kecelakaan. Pekerjaan adalah milikku. Kamu cukup berhenti saja. Kamu harus berdiskusi denganku. Ah, Apa aku takut kamu berani? Jangan pingsan seperti terakhir kali. Betapa berbahayanya itu. yah, bukankah kita memeriksanya terakhir kali? Dia dirawat di rumah sakit selama 2 hari dan mengatakan bahwa Zizian dikecualikan, kan? Apakah hipoglikemia pingsan? Tapi tidak ada hasil saat itu. Aku gugup. Aku sudah mengundurkan semua kata-kataku. Sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Kenapa kamu tidak beristirahat di rumah sebentar? Kamu bilang ingin membeli rumah. Kamu bilang membuatnya begitu berat. Aku sekarang menganggur. Apakah pendapatannya berkurang? Kamu bilang kamu tidak bodoh. Ini betapa bodohnya. Katakan saja, pekerjaanmu belum resmi berdiri. Kamu menghasilkan sedikit uang setiap bulan. Aku tidak menyangka kamu membantuku dengan pinjaman. Asalkan kamu dan bayimu sehat. Itu sudah menghemat banyak uang keluarga kita. Selain itu, unit seperti milikmu. 1 lobak, 1 lubang. Apakah kamu benar-benar berpikir pemimpinmu begitu senang? Kamu meminta cuti setiap hari. Kamu tidak tahu. Ketika aku memintamu mengundurkan diri hari itu, betapa senangnya dia. Hei, kamu hati-hati. Kamu di sana? Aku pikir aku lupa mematikan lampu. Aku membeli yang hijau. Bagaimana bak mandi ini bisa roboh? Hei, kalian yang menurunkannya dulu. Baiklah, kalian keluar. Kami bicara 2 kata. Maafkan aku. Tuan, tunggu di pintu. Apa yang tidak memuaskanmu? Kamu yang bilang. Kenapa tidak dibahas dulu langsung robohkan? Aku sudah bilang dari awal. Aku tidak mau bak mandi. Juga tidak perlu terlalu serius. Cukup mahal dengan diskon 50%. Hanya itu yang ku minta. Kamu belum memuaskanku. Kamu sinaknya memasang bak mandi. Jadi suruh orang untuk merobohkannya. Kenapa aku yang menanggung ini? Kamu bilang urusan dekorasi padaku. Selain itu, aku mengirimkan gambar desainnya. Bagaimana dengan Bang Andi yang digambar di sana? Kamu tidak melihat dengan teliti. Sekarang aku yang disalahkan. Ya, aku juga punya masalah. Jadi aku akan cari orang untuk membongkarnya sendiri. Apa maksudmu? Aku rasa pekerjaanku tidak bagus. Kamu tidak percaya padaku. Kamu tidak membutuhkanku, kan? Sudah lama mendekorasi rumahmu. Aku bolak-balik. Dari properti ke perusahaan dekorasi, ke kota bahan bangunan. Aku memilih kotak sabun sendiri. Kamu tidak puas sekarang, bilang robohkan. Apakah kamu menghargai desainku? Menghargai hasil kerjaku? Tidak, ini rumahku. Kamu tidak memenuhi permintaanku. Aku ingin seseorang mengubahnya kembali sekarang. Bagaimana aku tidak menghargaimu? Aku tidak menghalangimu bekerja. Tapi prioritasmu sekarang adalah melahirkan anak dengan tenang. Ketika anak sudah besar, tidak perlu kamu urus. Pekerjaan ini bisa dicari lagi, kan? Jadi yang kamu katakan adalah, semua yang kumiliki sekarang berpusat pada anak. Bukan itu yang kukatakan. Apa salahnya? Hei, Aku sedang bicara dengan ibuku. Ibumu juga bisa bicara Mandarin. hei, si kuning kecil. Ini di rumah anakku. Apa salahnya aku bicara bahasa kampung halaman dengan anakku? Apa salahnya aku melayanimu setiap hari? Tidak, Bu. Bisakah kamu mengurangi sedikit kata-katamu? Kenapa kamu bertengkar denganku untuk 2 api?
Aku tidak peduli. Aduh, jangan menangis. Nangis apaan sih? Oh, jangan menangis, jangan menangis. Ya, tidak, kamu juga. Jangan cuma bicara sedikit bahasa kampung halaman, buatmu. Lalu siapa ibuku? Datang jauh-jauh dari rumah. Bukan untuk merawatmu. Dia tidak suka bicara Mandarin. Kalau begitu kamu bisa belajar sedikit bahasa daerah. Kamu bisa belajar bahasa Prancis. Apa yang tidak bisa dipelajari dalam bahasa Korea? Tidak, aku tidak bermaksud. Itu yang kamu maksud. Ya. Ya, jangan menangis. Baiklah, baiklah. Kamu sedang dipengaruhi hormon, menyebabkan ketidakstabilan emosi. Aku pikir bayi di perutku marah padaku. Aku tidak menyalahkanmu, kita tidak putus. Kamu harus memikirkan bayinya. Jangan sampai dia belum lahir. Aku mendengar ibu dan ayah bertengkar sepanjang hari. Bagaimana kalau bertengkar sepanjang hari? Haha, iya, kamu sekarang yang jadi bos. Aku terbiasa memerintah. Kamu bisa memberi perintah. Lihat siapa yang tidak enak dipandang, ingin buka. Tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Tidak, apa hubungannya ini dengan pekerjaanku? Kamu bukan pihak aku. Dua bukan stafku. Aku menghargai tawaranmu untuk membantuku mendekorasi. Aku juga mengakui pembayaranmu. Aku tidak meminta masalah darimu, kan? Aku menyelesaikan masalah sendiri sekarang. Kenapa aku harus melaporkan kepadamu? Dengan persetujuanmu. Aku berharap kamu adalah pihakku. Setidaknya saat itu kamu bisa serius berdiskusi denganku. Daripada jadi pemilik toko. Aku mengerjakan semuanya sendiri. Kamu malah menyalahkanku setelahnya. Wong, aku tahu kinerjamu belakangan ini tidak baik. Tapi kamu tidak bisa menganggap pekerjaanku sebagai hal yang sepele. Begitukah caramu menghindari tanggung jawab di unitmu? Ah, apakah masalahmu dikerja benar-benar karena kepemimpinanmu? Kamu sendiri tidak punya masalah sama sekali. Pernahkah kamu bekerja di institusi seperti kami? Pernahkah kamu bekerja bersamaku? Kamu tahu sebuah proyek dari awal sampai akhir. Bagaimana aku bisa mengawasi semuanya? Kamu dengan mudahnya bilang aku punya masalah di kerja. Industri kami bekerja di air dangkal. Apa yang kamu tahu? Jangan pikir kamu hebat hanya karena jadi bos di perusahaan asing. Kalau kemampuan, coba datang ke kami. Aku yakin kamu tidak akan bertahan sampai 3 bulan. Aku benar-benar murahan. Membantumu dekorasi malah dapat keluhan. Anjing makan 8 gelembung kotoran, tapi gelembungnya tidak bisa dijilat.